Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita di akhir bulan Februari ini. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami ya Tuhan, bersama ya Tuhan, dengan keluarga ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, jaga hati kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan katakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
berdiri, kita mau naikkan lagi pujian, kita mau katakan Anak Allah Yesus namanya. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Kita mau katakan, Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu.
tidak bisa membalas dengan apapun ya Tuhan, tapi kita bisa menaikkan pujian untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan sabda ini ya Tuhan dapat merema ya Tuhan di hati kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan tidak hanya mendengar ya Tuhan, tapi kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi ya Tuhan Bapak Pendeta Nathanael yang akan membawakan firman-Mu. Engkau pakai ya Tuhan, dan Engkau jaga, Engkau lindungi ya Tuhan. Tuhan, kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak membahas tentang kasih. Saya ingin mengajak saudara belajar tentang sesuatu yang lain dari sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Yesus dan para murid-muridnya. Kita membuka Injil Markus pasalnya yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-45 sampai 52. Saya baca kalimatnya bertuliskan demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudara, satu kali Yesus berhasil membuat sebuah mujizat. Dan mujizat itu adalah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka tentu saja menikmati berkat Tuhan yang luar biasa itu, saudaraku. Itu sebabnya mereka tidak mau pulang. Karena Yesus harus bertugas dan melakukan pelayanan yang lain, saudara-saudara. Maka segera ia menyuruh murid-muridnya berjalan terlebih dahulu. Sementara murid-muridnya sudah naik ke perahu, Yesus kemudian menyuruh orang-orang itu kembali ke tempatnya. Dan Yesus sendiri pergi berdoa, saudara-saudara. Seorang diri ia berdoa. Lewat tengah malam, saudara-saudara, Yesus melihat bagaimana murid-muridnya itu menghadapi tantangan yang besar karena perahu mereka menghadapi angin sakal, sehingga ketika mereka mendayung, ketika mereka melakukan sesuatu, nyaris saudara-saudara tidak mendapatkan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus kemudian hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka itulah, saudara-saudara, yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena Yesus berjalan di tengah-tengah angin sakal. Dan banyak murid-muridnya, saudaraku, yang kemudian terkagum-kagum dan sekaligus takut, sekaligus terkejut. Siapa ini? Setelah itu Yesus memberitahukan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan mereka segera tahu, saudaraku, bahwa itu Yesus. Yesus naik ke perahu,
lalu meneduhkan angin ribut itu, saudaraku. Dan mereka masih sangat bingung. Catatan yang ditulis oleh Markus berkata, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, apa yang kita mau belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara? Hal pertama, saudaraku, berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima, yang tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita hanya berfokus pada berkat-Nya, bukan berfokus pada sumber berkat itu, saudara. Sehingga, saudara-saudara, banyak peristiwa mengakibatkan kita gagal untuk bisa mengenali si sumber berkat itu, saudara-saudara. Itu jugalah yang terjadi pada murid-muridnya. Nah, jadi Yesus kemudian menyuruh mereka menyeberang ke Betsaida terlebih dahulu, saudaraku, naik ke atas perahu. Sementara orang banyak yang sudah menikmati mujizat roti disuruh pulang oleh Yesus. Lalu kemana Yesus pergi? Yesus pergi berdoa seorang diri semalam-malaman, saudaraku. Selesai dia berdoa, dari kejauhan dia melihat, saudara-saudara, ada angin sakal yang datang, yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Dan murid-muridnya begitu bersusah payah mendayung perahu, tetapi tidak berdaya menghadapi angin sakal itu, saudara-saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, tentu saja banyak di antara mereka yang kecewa dan putus asa, saudara-saudara. Karena angin sakal ini atau bencana ini tidak mereka bisa kendalikan, saudara. Tapi untunglah, saudaraku, dalam situasi seperti itu Yesus datang menenangkan mereka sekaligus meredakan angin ribut itu, saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara? Saudaraku, mari lihat pada hal-hal yang penting ini, saudara-saudara. Yang pertama, tadi saudara-saudara saya sudah menyebut dalam ayat yang ke-52 itu, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hal penting pertama, saudara-saudara, yang saya mau saudara mengerti adalah bila kita mengiring Tuhan, bila kita menjadi anak-anak Tuhan, bila kita percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara, kita bukan hanya mau menerima berkat-Nya, kita bukan hanya mau menerima hal-hal baiknya, tapi kita juga harus sampai kepada mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Tuhan sebagai sumber segala berkat itu, saudara-saudara. Bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, kita kenal Dia secara pribadi. Itu prinsipnya, saudara. Nah, murid-murid ini, saudaraku, gagal untuk mengenal Tuhan, saudara-saudara, karena hanya berfokus kepada berkat. Apakah Tuhan salah dengan berkat-Nya? Tidak, saudaraku. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Tapi ingat, saudaraku, bukan itu fokusnya. Fokus kita harus kepada sumbernya. Fokus kita harus kepada Yesusnya. Yesus itulah fokus kita, saudara-saudara. Nah, hal kedua, saudara-saudara, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan terlebih dahulu, dan kemudian Dia meminta orang-orang itu kembali, saudara-saudara, sebenarnya Yesus ingin bahwa semua orang yang sudah mengalami banyak hal itu ngerti tentang apa, saudara? Ngerti tentang
bagaimana mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yesus kembali seorang diri berdoa, saudara-saudara. Seolah-olah dia mau mendoakan murid-muridnya, sekaligus mendoakan orang banyak. Apakah hatinya kecewa? Bisa jadi ya, saudara-saudara. Karena banyak orang hanya mencari berkatnya dan bukan mencari sumbernya. Saya ingin saudara mengerti bahwa menemukan Yesus secara pribadi, menemukan Yesus sebagai sumber berkat itu jauh lebih penting, saudara-saudara, daripada kita menemukan berkat-berkatnya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia memisahkan diri dari keramaian. Ia memisahkan diri dari hiruk pikuk orang banyak yang memuji-muji dia. Ia masuk kembali ke dalam doa, saudara-saudara. Kenapa, saudaraku? Karena hidup bukan cukup hari ini. Masih ada besok dan masih ada lusa. Hidup bukan bicara saja tentang berkat, tapi akan ada pergumulan, akan ada tantangan, akan ada masalah, akan ada musibah. Kita harus bersiap. Dan tahukah saudara, yang dilakukan Yesus adalah dia berdoa seorang diri. Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya ingin bertanya kepada kita, apakah saudara punya waktu untuk berdoa seorang diri? Bukan sekedar doa mau makan, bukan sekedar doa mau beristirahat atau beraktivitas, tapi sebuah doa di mana kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita bersyukur kepadanya, kita berterima kasih untuk banyak hal baik yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, ketika kesempatan itu datang, ketika waktu itu datang, saudaraku, maka kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, saudara. Jadi, mari saya ajak saudara untuk mengatur waktu. Pada bagian yang kedua ini, saudaraku, saya ingin saudara bisa mengatur waktu, mengucap syukur, menjalin hubungan dengan Allah, menemukan Allah sebagai sumber berkat itu, saudara. Hal ketiga sekarang, saudara-saudara, tidak dijelaskan bagaimana orang banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Tapi sekarang yang dijelaskan adalah tentang murid-murid yang sedang dalam perjalanan itu, saudaraku. Mereka sedang menyeberangi danau untuk ke Betsaida. Dan Alkitab menjelaskan, saudara-saudara, tiba-tiba saja mereka menghadapi situasi sulit, saudaraku. Saya baca, saudara-saudara, ayatnya yang ke-48 bertuliskan demikian, saudaraku. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara dengar baik-baik. Yesus bukan tidak tahu murid-muridnya menghadapi pergumulan. Yesus bukan tidak tahu murid-muridnya menghadapi tantangan. Tapi hal yang tidak bisa diduga oleh siapapun, saudara-saudara, adalah ketika perahu itu sedang berlayar dan murid-murid sedang mendayung, angin sakal tiba-tiba datang dan membuat, saudaraku, perahu itu sulit untuk maju kembali. Stop sampai di situ dulu, saudara. Saudaraku, tidak pernah orang merencanakan akan ada sebuah pandemi yang tanpa terasa sudah berjalan hampir 1 tahun terakhir ini, saudara. Berapa banyak orang yang hari ini
Perahu rumah tangganya seperti sulit untuk maju kembali. Tantangan itu menjadi terlampau besar, saudara-saudara. Rumah-rumah tangga hari-hari ini menghadapi keadaan ekonomi yang sulit. Belum ditambah lagi dengan persoalan kesehatan. Anak-anak yang tidak bisa lagi bersekolah secara normal dan orang tua harus mengajari mereka, saudara-saudara. Ada pengeluaran ekstra. Orang-orang tidak bisa lagi saling berkunjung atau menemukan sesuatu di luar sana, saudara-saudara. Sebaliknya mereka sekarang serba terbatas dan memang dibatasi. Sama seperti murid-murid ini, saudara. Dalam perjalanan mereka di tengah-tengah danau itu, saudara-saudara, angin sakal datang tiba-tiba dan membuat mereka menjadi sulit untuk mendayung. Perahu ini sepertinya tidak bisa dikendalikan lagi. Di versi yang lain, saudaraku, baik versinya Matius, maka saudara akan melihat sebuah peristiwa yang lebih heboh lagi, saudara. Bahwa murid-muridnya nyaris, saudaraku, perahu mereka kemasukan air. Dan ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa hidup kita tidak bisa diprediksi, saudara-saudara. Hidup kita tidak bisa dibayangkan. Ke depan akan menjadi apa? Bagaimana tantangan beberapa saat ke depan? Pandemi ini tidak pernah ada dalam ramalan siapapun. Pandemi ini tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi. Kita pun terpaksa, saudara-saudara, GPDI Sunter ibadah dari rumah dengan online. Kita menghadapi situasi sulit, saudara-saudara. Sama seperti murid-murid ini menghadapi situasi sulit. Nyaris perahu mereka tidak bisa dikendalikan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi setelah itu? Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat 48 itu. Markus menulis, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, saudaraku, tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita di mana Tuhan tidak memahaminya. Ini poin keempat yang saya mau saudara mengerti. Tidak ada satu peristiwa, saudara-saudara, di mana terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Ayat-ayat itu justru menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, waktu murid-murid itu kesulitan mendayung, waktu murid-murid itu menghadapi angin sakal, Yesus melihat, Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa murid-murid ini sedang menghadapi pergumulan. Saya ingin ingatkan saudara hari ini, tidak ada satu peristiwa, saudaraku, termasuk pandemi, bahwa Tuhan tidak paham dan Tuhan tidak mengawasi. Ia sedang melihat bagaimana murid-muridnya itu tidak berdaya, nyaris. Ia sedang melihat bagaimana murid-muridnya itu mengalami kesulitan. Dan saya ingin katakan hari ini, saudara-saudara, ini bagian keempat yang saya ingin saudara mengerti. Bagaimana Yesus sekarang memperhatikan kita umatnya, kita jemaat GPDI Sunter, kita sedang menghadapi situasi-situasi sulit dan nyaris tidak berdaya, saudara-saudara. Yesus tahu dan Yesus paham. Pertanyaannya, saudara-saudara, ini adalah hal kelima yang saya mau saudara mengerti. Apa yang dilakukan Yesus ketika melihat situasinya seperti ini, saudara-saudara? Ayat itu berkata, saudara-saudara, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Lihat, saudaraku,
Ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Seolah-olah dia mau menunjukkan, saudaraku, Yesus peduli. Dan dia bukan cuma peduli, tapi dia datang dengan otoritas penuh. Air menjadi tidak berdaya menghadapi Yesus. Air tidak bisa membuat Yesus tenggelam. Air tidak bisa membuat Yesus terkena angin sakal, saudara. Tidak. Ayat itu membuktikan kepada kita betapa Allah yang tidak terbatas itu sanggup menolong kita. Betapa Allah yang kuasanya tidak terbatas itu, saudara-saudara, sanggup membela umat. Yang terjadi, saudara-saudara, adalah waktu murid-murid melihat Yesus, saudara, mereka berpikir itu adalah hantu. Kenapa, saudaraku? Karena orang berfokus pada masalah. Berapa banyak hari-hari ini, saudaraku, kita tidak fokus kepada bagaimana cara Tuhan menolong kita, tetapi kita fokus pada masalah-masalah kita, pada kesulitan ekonomi, pada kondisi akibat pandemi, pada kesehatan, dan segala hal, saudaraku, sampai kita tidak bisa melihat lagi bagaimana Tuhan yang berkuasa itu ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata begini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Pada bagian yang kelima ini, saudaraku, Tuhan bukan saja datang menghampiri mereka. Tuhan bukan saja datang untuk menolong mereka, tapi ada dua hal yang Yesus lakukan, saudara. Yang pertama, saudaraku, dia menenangkan angin ribut itu. Ia membuat angin sakal yang menguasai danau itu menjadi teduh, sehingga perahu itu dapat berjalan kembali, saudara. Saudara-saudara, bila hari-hari ini kita fokus pada berkat, maka kita tidak bisa menemukan Tuhan. Bila hari-hari ini, saudaraku, kita tidak punya waktu untuk doa kepada Tuhan, maka kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Bila hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup, saudara-saudara, maka yakinlah tidak ada satu masalah yang Tuhan tidak tahu, saudaraku. Tuhan tahu apa yang kita sedang hadapi. Itu sebabnya waktu dia berkata, "Tenanglah," maka air itu kemudian menjadi teduh. Angin sakal itu menjadi tidak berdaya di hadapan Yesus. Dan Yesus menegaskan kepada muridnya, "Ini aku, jangan takut." Seolah-olah dia mau berkata, "Aku besertamu, maka engkau tidak perlu takut. Aku ada bersamamu, engkau tidak perlu ragu. Aku ada di tengah-tengahmu, engkau tidak perlu bimbang." Dan itulah yang dilakukan Yesus. Nah, 5 hal yang kita belajar hari ini, saudara-saudara, kiranya bisa menolong kita untuk kita bisa mengerti bahwa kita perlu fokus kepada Tuhan dan bukan kepada berkat-berkatnya saja, saudara. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, maka berkat itu akan datang, saudara. Saudara, hal yang kedua, kita perlu mengatur waktu, saudara-saudara. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak waktu, saudara-saudara, yang sudah terbuang dan kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Saya ingin hari-hari ini menjadi sebuah kesempatan buat kita
untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Hal yang berikutnya, saudara-saudara. Saudaraku, kalau toh kita sedang menghadapi masalah hari-hari ini, kalau toh kita sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, ingat saudaraku, bukan hanya kita, tapi seluruh orang di dunia ini sedang menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi tahukah saudara, bahwa Allah tahu kita menghadapi situasi itu, saudara. Nah saudaraku, dia bukan hanya tahu, saudaraku, tapi ia datang untuk menyapa, untuk menegur, untuk menguatkan, bahkan lebih daripada itu, saudaraku, untuk menolong kita, meneduhkan angin ribut, membangkitkan iman kita lagi, untuk kita tetap percaya dan bersandar kepada. Jadi tenanglah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tidak perlu takut. Yakinlah bahwa Tuhan tahu pergumulan kita. Tidak perlu bimbang. Pastikan engkau mengenal Dia dengan baik, sehingga engkau tidak ragu untuk memohon pertolongan. Hatimu terbuka dan engkau siap menerima hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Ampuni kami bila selama ini hati kami seperti tertutup. Kami lebih fokus kepada berkat-berkat dan lupa kepada sumber berkat. Tapi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk kami lebih fokus kepada Engkau ya Tuhan, bukan hanya kepada berkat-berkat jasmani saja. Berikan kami waktu Tuhan, untuk kami bisa mengatur dan menatanya, sehingga kami dapat berdoa kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan permohonan untuk segala hal baik yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Bila hari-hari ini kami menghadapi situasi-situasi sulit yang tidak terkendali, Tuhan, kami tahu Engkau ada di sana. Engkau bukan hanya melihat, tetapi juga Engkau datang untuk menolong kami. Engkau datang untuk menenangkan angin ribut itu. Engkau datang ya Tuhan untuk membuat kami tidak takut, untuk membuat kami percaya, untuk membuat kami lebih bersungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang peduli dengan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, untuk mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber berkat, dan biarlah kami menemukan Engkau, agar kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa dan menutupnya dengan doa berkat. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena oleh kasih karunia-Mu hari ini kami dapat berbuat bakti kepadamu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau beri. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami dengan doa berkat, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah usaha mata pencarian anak-anak-Mu, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang.
Apapun yang dilakukan tangan-tangan mereka, di sanalah berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami. Berkatilah TNI Polri yang berjaga-jaga. Berkatilah rumah-rumah sakit, alat-alat kedokteran, bahkan para dokter dan perawat yang berusaha untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Proses vaksinasi yang sementara berjalan, biarlah kasih sayang Tuhan turun membela. Berdoa juga agar kondisi ekonomi di negara ini segera dapat dipulihkan ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka ya Tuhan. Yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang mengatur sound system, bahkan yang melayani Engkau untuk mengedit pelayanan ini. Nyatakanlah kebaikan-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di bulan Februari ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun dan melimpah ke atas mereka sekalian. Saudara-saudara kami yang sudah memberikan korban persembahan kasih, saudara-saudara kami yang sudah mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan menolong mereka, membukakan tingkap-tingkap langit, dan biarlah berkat-Mu turun ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Berkatilah terus GPDI Sunter, bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, tetapi juga dengan berkat-berkat rohani yang melimpah ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.